Halo teman-teman boys, ini jalanan saya biasa kalau saya mau ke masjid untuk Zoom teman-teman. Di masjid inilah saya Zoom untuk kegiatan gereja ataupun untuk ibadah teman-teman, karena di masjid ini akan ada wifi-nya teman-teman. Nah, ini masjidnya ya teman-teman ya. Jadi saya mau kasih lihat apa aja sih yang ada di dalam. Terus kenapa nih masjid ini mengizinkan saya untuk beribadah di dalamnya nih teman-teman ya. Seperti ini masjidnya. Nah, mari masuk yuk, lihat dalamnya. Masjidnya tampak dari depan nih teman-teman. Jadi tampak dari depan seperti ini. Dan ini ada serambinya teman-teman, serambi masjidnya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini saya biasanya ada di dalam sana kalau saya ada ikut Zoom ya, untuk nebeng di wifi sini. Nah, seperti ini dalamnya teman-teman. Nah, ini masjidnya memang belum keseluruhannya jadi. Ini ke belakangnya nih teman-teman. Nah, ini alat-alat untuk bebersih ya. Nah, jadi di sini nih ada yang ada mubaleknya teman-teman. Nah, ini adalah kamar mubaleknya teman-teman. Jadi disiapin satu kamar untuk mubaleknya, untuk tinggal di sini yang mengajar di masjid ini. Dan ini adalah dapurnya teman-teman. Dan di sini saya biasanya pakai ini teman-teman kalau Zoom. Saya pakai ini, meja ini. Jadi meja ini yang saya pakai kalau saya Zoom ataupun saya ibadah untuk kegiatan gereja. Seperti ini. Nah, biasanya saya tarik, saya duduk di sini. Jadi saya bisa leluasa untuk duduknya. Nah, jadi masjidnya juga ada ini teman-teman, ada dapur dan sebagainya ya. Tidak seperti masjid-masjid kebanyakan yang kita tahu hanya ada kamar mandi aja biasanya ya. Seperti ini, nah, kamar mandinya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi saya dibebaskan untuk saya bisa Zoom untuk kegiatan gereja di masjid ini teman-teman. Jadi saya pengen deh ngobrol-ngobrol dengan salah satu jamaah yang ada di sini. Kenapa sih saya diizinkan di tempat ini untuk melakukan kegiatan gereja yang jelas-jelas tidak satu iman dengan mereka kepercayaannya. Yang selama ini di luaran sana kita dengar bahwa untuk hidup antar umat beragama itu sedikit mengalami sesuatu yang tidak baik karena saling menjatuhkan. Yuk kita ngobrol yuk di desa ini. Ada kerukunan yang luar biasa. Yuk kita ngobrol yuk sama mbaknya nih. Halo. Hai, Apa kabar mbak? alhamdulillah baik. Dengan mbak siapa ini? Mbak Indah Sinawan Cahyani. Wah, selamat sore ya mbak Indah. Iya. Saya boleh dong ngobrol-ngobrol sebentar nih sama mbak Indah. Iya, silahkan. Mbak Indah, saya mau nanya nih, selama ini kan Mbak Indah itu tahu bahwa saya sering numpang Zoom di sini ya. Iya. Zoom untuk ibadah, ibadah online ataupun ada kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan gereja. Nah, saya kan selalu ada di sini untuk numpang wifi-nya. Nah, ini kan masjid nih Mbak Indah. Nah, pandangan Mbak Indah sendiri bagaimana ketika saya melakukan semua itu di masjid ini dengan saya melakukan untuk kegiatan gereja. Apa nih pandangan Mbak Indah tentang hal itu?
Menurut saya terkait pandangan dengan adanya Zoom eh, untuk kegiatan gereja, menurut saya tidak masalah karena kita sebagai umat beragama, terutama di Indonesia itu ada beberapa agama seperti Nasrani, Hindu, Buddha dan lain-lain. Kita sebagai umat beragama harus selalu kompak rukun dengan adanya perbedaan agama tersebut. Dikarenakan juga mengenai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Jadi kita di sini meskipun berbeda agama kita harus selalu menghormati. Begitu. Jadi Mbak Indah tidak akan keberatan ya kalau saya ibadah di sini untuk ibadah acara gereja walaupun ini masjid ya. Iya, menurut saya tidak keberatan. Nah, kalau selama ini kan ada pandangan nih, kalau orang-orang antara orang Nasrani nih sama orang Muslim nih yang selalu berkaitan dengan nada-nada yang tidak menyenangkan tuh misalnya, apalagi sampai saya masuk ke dalam masjid, apakah itu tidak dianggap sesuatu hal yang melanggar dari ketentuan masjid itu sendiri? Karena di kebanyakan kabar di luar sana itu seringkali tuh terdengar tuh ya yang negatif gitu ya, bahwa kita mengalami yang namanya keretakan dalam hidup antar umat beragama. Nah, tapi di sini saya menemukan bahwa saya mengalami yang namanya diterima ketika saya ada di masjid ini. Jadi kabar-kabar di luar sana yang mengatasnamakan bahwa tidak seagama dengan kita kafir atau sebagainya, itu bagaimana menurut pandangan Mbak Indah? Sampai ada nada-nada yang tidak menyenangkan tersebut seperti itu. Kalau dari saya sendiri terkait pandangan suara-suara atau nyanyian-nyanyian itu menurut saya tidak masalah karena kita emang dari segi agama juga berbeda, jadi ya terserah, karena itu juga udah keyakinan mereka, ya udah biarin mereka yang meyakini seperti itu. Nah, kita atau saya sebagai umat yang beragama Islam di sini, saya tidak terganggu dengan hal tersebut gitu. Jadi emang itu keyakinannya, ya udah kita nggak usah ikut berurusan dengan keyakinan mereka gitu. Oke Mbak Indah, terima kasih ya Mbak Indah. Iya, Jadi kita sepakati ya bahwa ibadah kita itu hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan sesama kita ya. Jadi ibadah kita urusannya sama Tuhan kita, dan hubungan kita dengan sesama adalah bagaimana kita hidup rukun walaupun kita berbeda agama. Oke, jadi teman-teman, ini Mbak Indah namanya, dia jemaah di sini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk selalu datang ke sini untuk acara saya beribadah minggu ataupun ada kegiatan-kegiatan Zoom yang berhubungan dengan kegiatan gereja. Terima kasih Mbak Indah untuk waktunya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya Mbak Indah. Bye. Oke teman-teman. Nah, jadi seperti ini, berbeda keyakinan, tapi saya merasakan bagaimana dampak perbedaan ini yang membawa hidup rukun antar umat beragama. Jadi dengan seperti ini saya mau katakan di luar sana, saya mau patahkan hal-hal yang negatif untuk agama-agama tertentu yang membawa bahwa perbedaan itu tidak baik atau perbedaan itu membawa perpecahan. Justru perbedaan ini membawa kita semua untuk terus hidup damai dan menikmati perbedaan ini dengan indah, karena warna-warni kehidupan yang kita peroleh dari perbedaan ini. Terima kasih teman-teman untuk sudah yang menonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Bye-bye.